Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru ramadhana sayyidu syuhur. Al-Fatihi li aghlaqis sudur. Al-mahsusi bi kulli lailati kulli maqdur. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah hari ini kita dapat melaksanakan beraneka ragam bentuk penghambaan kita kepada Allah, dengan harapan mudah-mudahan semua aktivitas ibadah kita diterima oleh Allah, dicatat sebagai amal soleh. Amin, Allahumma amin. Para jamaah, kesempatan malam hari ini kami akan menyampaikan materi dengan tema zikir. Zikir ini kalau kita pelajari sebenarnya butuh waktu yang panjang. Bila kita tidak pernah belajar tentang sholat, pasti sholat kita salah. Bila kita tidak pernah belajar tentang puasa, pasti puasa kita tidak benar. Bila kita tidak pernah belajar apa itu riya, apa itu takabur, apa itu ujub, maka pasti kita tidak akan bisa menghindari sifat-sifat itu. Demikian pula bila kita tidak pernah belajar apa itu zikir, pasti zikir kita tidak tepat. Maka perlu mempelajari sesuatu. Inilah pentingnya ilmu. Jadi ilmu itu adalah imamul amal, pemimpin dari amal, agar amal kita itu berlandaskan ilmu. Zikir menurut etimologi itu adalah lidun nisyan, lawan kata dari lupa, berarti artinya ingat. Arti dari zikir itu ingat. Wa huwa fil asli min af'alil qalbi lal lisan. Pada dasarnya zikir itu adalah perbuatan hati. Jadi ingat itu adalah perbuatan hati. Lal lisan, bukan perbuatan lisan. Wa innama lisanu tariqun ilaihi. Adapun lisan itu adalah jalan untuk mencapai hati. Jadi dua-duanya tidak bisa ditinggal ya. Hati dan lisan tidak bisa ditinggal, karena lisan itu adalah jalan untuk menuju hati. Ini definisi zikir dulu. Sebenarnya di pengajian rutin kami di masjid ini ada bab zikir, tapi masih bab 21. Sekarang masih bab berapa itu? 3 atau 4. Jadi ya setahun kas lebih kayak ini. Para jamaah, apa perbedaan zikir dengan wirid? Kita sering mendengar wirid. Wirid itu adalah amaliyah yang dilakukan dengan tata cara tertentu secara rutin. Contoh, setiap habis sholat Anda membaca subhanallah 33. Kaifiyah, tata caranya dibaca tiap habis sholat 33 kali. Itu cara namanya, tata cara. Dibaca rutin, itu namanya wirid. Anda bersedekah setiap subuh sebelum matahari terbit, itu sedekah paling utama itu kata Rasulullah. Jadi sedekah paling utama itu habis subuh sebelum matahari terbit, itu paling utama itu sudah. Dilakukan rutin, sedekahnya setiap habis subuh, tata caranya begitu. Dilakukan secara kontinu, itu disebut wirid. Disebut wirid, itu perbedaannya. Dalam kitab Nasoifud Diniyah diterangkan, man laisa lahu wirdun fahuwa kirdun. Barang siapa yang tidak punya wirid, maka dia tidak ada bedanya dengan kera. Gitu, tidak enak kalimat ini. Kenapa begitu? Karena yang kita butuhkan itu adalah sesuatu yang istiqomah, kata Rasulullah. Wa in qalla, walaupun sedikit. Walaupun sedikit, tetapi rutin kita lakukan. Sudah, kembali ke tentang zikir. Para jamaah, apakah ada perintah tentang zikir ini? An Aisyah radhiyallahu anha, hadis dari Sayyidatuna Aisyah meriwayatkan, kana sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ta'ala fi kulli ahyani.
Beliau Sayyidatuna Aisyah menceritakan bahwa Rasulullah itu berzikir kepada Allah setiap keadaan. Tidak pernah putus, setiap tarikan nafas, setiap denyut jantung itu zikir kepada Allah. Tidak pernah putus. Itu hadis menceritakan seperti itu. Dari sahabat Abdullah bin Abbas sama. Udzkurullaha dzikran katsira, qiyaman wa qu'udan wa ala junubin wa ala kulli hal. Hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, sepupunya Rasulullah. Dan Al-Qur'an bagaimana? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahimah." Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi yang dipanggil Allah ini khusus mereka yang beriman saja. Jadi ibarat sedunia ini jumlah manusia itu anggaplah 1 juta umpama. Yang beriman itu ada 500.000. Yang dipanggil Allah hanya yang beriman. Maka yang respon terhadap panggilan Allah otomatis yang 500.000 ini saja. Yang tidak beriman tidak akan respon. Jadi setiap kalimat nida dalam Al-Quran itu begitu maknanya. Ya ayyuhalladzina amanu, Allah memanggil, menyeru. Siapa yang diseru? Orang yang beriman. Setelah orang yang beriman itu memperhatikan panggilan Allah, baru Allah kemudian memberikan sesuatu. Apa pemberian Allah? Perintah. Kelanjutan ayat. Udzkurullah, zikirlah kepada Allah. Jadi yang diperintah zikir itu mereka beriman saja. Yang enggak beriman enggak diperintah zikir itu. Artinya yang mampu melakukan zikir hanya mereka yang beriman. Selain orang beriman tidak akan mampu untuk zikir. Zikir yang bagaimana? Dzikron katsira, zikirlah yang banyak. Jadi merupakan tanda orang iman itu kalau zikir banyak. Mafhum mukhalafahnya, kalau zikirnya tidak banyak berarti gak patek gitu, gak patek iman. Gitu kan artinya begitu. Mengenai ini, kalau cerita sekedik. Jadi ketika kami di pesantren sudah agak besar itu, sudah mulai diminta mengajar adik-adik. Suatu ketika karo kiai niku dipanggil. Kemudian beliau itu bertanya, "Kang, longgar nggih Yai. Anu ya nek bar salat iki diwaca ping 200." Nggih. Dapat 2 bulan ketemu lagi ditanya. "Piye Kang, wis iso rutin macane?" "Alhamdulillah Yai, pangestu saged paringi rutin." "Anu ya, nek ngono ditambahi saiki 300." Beberapa bulan kemudian ketemu lagi itu. Ditanya, "Piye? Wis kok usahane istiqomah?" "Alhamdulillah Yai saged." "Anu ya, supaya tambah akeh ganjarane saiki diwaca ping 500." Akhirnya saya tidak berani ketemu kiai itu. Nek ketemu kok ditambahi meneh itu. Betul itu waktu itu namanya masih muda iki nek ketemu kiai ditambahi meneh iki. Oh kiai enggak kurang akal. Ini pirang-pirang bulan digoleki kok gak ketok. Akhirnya dipanggil saya. Wis ndak berani ndak menghadap. "Piye kok gak ketok awakmu nang kiai?" "Anu Yai, ngurusi lari-lari, malasane ana wae nggih." "Piye wis iso kok waca rutin?" "Alhamdulillah Yai." "Anu ya, saiki wacaan ping 700." "Lah, gak temen tadi tambahi temen." Sudah, sampai saya pulang, sudah lama di rumah, jadi setiap hari raya saya sowan ke beliau itu, karena kiai itu orang tua kita. Kiai itu, ulama itu, guru itu orang tua kita. Saya hari raya sowan ke sana. Saya sudah lama kembali ke Surabaya. Suatu ketika beliau itu terus matur begini, "Kowe neng omah ya mulang ngaji." "Nggih alhamdulillah Yai, pangestune mugi-mugi berkah. Amin." "Ngene ya wong ngaji iku tantangane akeh, cobane gedhe. Pangestune Yai, anu zikirmu digenepi 1000 ya." "Alhamdulillah." Jadi setiap habis sholat saya baca 1000 itu. Betul sampai hari ini masih saya lakukan. Dalam pikiran saya, ternyata para ulama itu ketika melatih para santri begitu. Dan bacaan 1000 bagi mereka tidak banyak. Tidak banyak.
Saya pernah cerita di majelis ketika pengajian rutin itu kan. Ketika saya mau berangkat haji pertama tahun 90-an itu, saya minta doa ke beberapa ulama. Para ulama itu panjenenganipun Al-Maghfurlah Ki Ahmad Siddiq itu menyatakan begini, haji mabrur, umroh mabrur itu sulit. Ibarat membuang jarum di tengah laut kemudian dicari. Seperti itu sulitnya. Akhirnya beliau menerangkan, ini golek sembrani sing gede supaya jarume terangkat. Nah, sembrani ini nopo yai? Maca selawat sing akeh ning Madinah ya. Wis wacaan gak usah akeh-akeh, ping 300.000 wae. Alhamdulillah, iki matematikane teko ndi 300.000 kok jari gak akeh. Saya lakukan itu. Jadi arba'in kan dapat bonus itu sampai 10 hari. Jadi sehari 30 ribu. Begitu besar saya mulai paham. Ternyata sehari 30 ribu itu sedikit di mata para ulama itu. Rasulullah apalagi tidak terhitung. Setiap tarikan nafas, setiap denyut jantung itu tanda orang yang beriman. Kalau dalam bahasa Quran, minal munafiqina yukhadi'unallah. Orang-orang munafik itu berusaha menipu Allah. Bila mereka sholat, qamu kusala. Mereka sholat tapi kusala. Kusala itu aras-arasen. Dia sholat dilakoni tapi malas. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan mereka zikir kepada Allah sedikit. Quran itu tanda orang munafik. Maka perbanyaklah zikir. Lah, kose, ini sampai jam pinten ngajine ini. Kalau nantilah kami terangkan itu. Jadi begini, zikir itu bentuknya banyak. Pertama bentuknya zikir itu sholat. Quran lagi itu. Aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah sholat untuk zikir. Jadi esensi sholat itu adalah zikir. Maka oleh Allah diperingatkan kita. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Masuk neraka orang-orang yang ketika sholat tapi dia lupa kepada Allah. Lupa itu kan tidak zikir, tidak ingat. Sudah. Jadi bentuk pertama adalah sholat. Oh ini kalau ketok-ketok ini materi ini sembuh. Paham rapaham sekarepmu wis pokok tak. Karena materi ini begitu luas. Bentuk kedua zikir itu membaca Quran. Kata Rasulullah, afdhalul dzikri qiraatul Quran. Itu termasuk zikir. Jadi habis tarawih kita kok tadarus baca Quran, itu zikir. Bentuk zikir ketiga itu membaca kalimat thayyibah, membaca tasbih, tahmid, takbir, tahlil dan lain sebagainya. Itu zikir. Membaca asmaul husna itu zikir semua. Dalam hadis Rasulullah menyatakan afdhalul dzikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha. Lu kok enggak sama, Pak? Tadi afdhalul dzikri qiraatul Quran. Sekarang la ilaha. Lah hadis itu banyak. Ada lagi afdhalul dzikri al-khafi. Sebaik-baik zikir adalah zikir yang sama. Bagaimana penjelasan ini? Mana Pak yang terbaik? Semua yang terbaik. Artinya zikir-zikir ini adalah zikir kelas tinggi. Gitu ya. Yang ketiga adalah dengan memperbanyak kalimat thayyibah. Yang keempat, bentuk zikir yang keempat adalah dengan pikiran. Panjenengan mlaku-mlaku ketok wit lombok. Lomboke ijo, sebagian ana sing ijo sembur oren, sebagian ana sing abang. Kemudian berpikir kok iso berubah warna iki sing merubah sapa ya? Ingat kepada Allah. Itu zikir melalui pikiran. Itu juga kategori zikir. Yang selanjutnya bentuk zikir itu melalui majelis ilmu seperti sekarang ini. Ini sudah super tertinggi, sudah tidak ada yang bandingi kalau ini. Zikir melalui majelis ilmu. Ingat kepada Allah melalui hukum-hukum Allah, ajaran-ajaran Allah. Zikir tertinggi ini sudah. Karena ilmu itu imamul amal, pemimpin dari amal. Apa keutamaan berzikir? Lah, para jamaah dalam hadis, inna li ahli dzikri arba'an, kata Rasulullah. Bagi orang-orang yang ahli zikir itu akan diberikan 4 hal. Yang pertama adalah diberikan as-sakinah, ketenangan, hidupnya tenang, tidak pernah gelisah.
masih gak duwe-duwe tetap tenang. Masih jatuh tempo tetap kayaknya rada angel sing mburine ya, rada angel kayaknya. Walaupun menghadapi banyak problem tetap tenang. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Jadi zikir itu menenangkan hati. Ketika hatinya tenang, maka setiap langkahnya dengan pertimbangan. Bila setiap langkah dengan pertimbangan, maka sangat dimungkinkan langkahnya tepat untuk menyelesaikan problematika kehidupan. Bila hatinya tidak tenang, maka setiap langkahnya pasti sembrono. Maka justru akan memperkeruh keadaan. Yang kedua, wa tahsyahumur rahmah, kata Rasulullah. Orang-orang ahli zikir itu akan diliputi rahmat. Rahmat itu kasih sayang. Diselimuti rahmatnya Allah. Akan mendapatkan curahan kasih sayang Allah. Akan selalu diperhatikan oleh Allah. Kalimatnya innali ahli zikir. Sesungguhnya mereka yang ahli zikir itu berarti zikirnya banyak. Nah, kalau bar salat zikire 1000 belum banyak. Nah, wis zikire paling tidak itu 500.000 kayaknya sudah kategori banyak. Itu kok nek jenengan, kula mboten ngerti ya. Diliputi rahmatnya Allah. Wa taqufu bihimul malaikah, yang ketiga akan selalu dikelilingi para malaikat. Yang para malaikat ini mendoakan mereka. Masya Allah. Yang keempat, wa yadhkurullah fiman indah. Allah membangga-banggakan mereka. Jadi panjenengan teko teng majelis ilmu ngeten iki Gusti Allah teng mriko niku pundi wis pokok mriko lah nggih. Allah itu tidak bertempat. Gusti Allah di sana itu membangga-banggakan kita. Nggih. Jadi zikir tertinggi itu thalabul ilmi seperti ini. Tertinggi sudah itu. Hadis. Rasulullah mengatakan man hadara majlisal ilmi fi Ramadan kataballahu bikulli qadamin ibadata sanatin wa yakunu ma'i tahtal arsy. Barang siapa yang hadir di majelis ilmu khususnya di bulan Ramadan, maka dicatat oleh Allah setiap langkahnya sama halnya ibadah sunnah setahun. Setiap langkah. Itu orang yang datang di majelis ilmu ketika Ramadan. Cuman yang jadi masalah, saya tidak yakin Anda tadi hadir ke sini niat thalabul ilmi, tidak yakin aku. Nah, sing durung niat, ayo ndang niat supaya oleh ganjaran setiap langkah. Kan bergantung dari niat. Kalau nggak niat kan tidak sah itu. Innamal a'malu binniyat. Jadi pahalane panjenengan salat tarawih, salat isya dibandingkan pahalane teko teng majelis ilmu jauh lebih tinggi hadir di majelis ilmu. Pahalane salat tarawih karo salat ba'diyah isya niku sik gedhe salat ba'diyah isya. Pahalane salat ba'diyah isya karo salat isya ya aduh, salat isya itu hukumnya wajib, jauh lebih besar salat isya. Pahalane salat isya dibandingkan thalabul ilmi gede thalabul ilmi. Kenapa begitu? Kalau kita nggak ngerti caranya sholat kita maka tidak sah. Nomor satu sudah. Kok dilakukan di bulan Ramadan setiap langkah sama dengan ibadah sunnah setahun. Jadi sesuk nek teko teng masjid sampean muter liwat medokan. Alhamdulillah kok kene sedang buyar. Wa yakunu ma'i tahtal arsy, ini yang menarik. Sulit ini ulama menjelaskan, ini sulit ini. Wa yakunu lan ana sapa man iku ma'i sartane ingsun tahtal arsy, ngisore ars. Terjemah pesantren begitu ya. Jadi orang-orang yang hadir di majelis ilmu seperti ini dohirnya di sini tapi hakikatnya di bawah ars bersama dengan Rasulullah. Hadis ini tidak main-main. Para jamaah ibadah kita itu diterima Allah sulitnya setengah mati. Hadis yang panjang itu menceritakan setiap hari amal ibadah kita itu dilaporkan oleh malaikat hafadhah, dibawa naik. Suatu ketika ada amalnya orang ahli sholat jamaah, ahli dzikir, ahli baca Quran, ahli sedekah, ahli haji, ahli umroh. Amalnya itu bercahaya, cahayanya menerangi ufuk, dibawa oleh malaikat hafadhah. Sampai langit pertama, diseleksi oleh malaikat yang menjaga langit pertama, namanya malaikat Ismail, jumlahnya 70.000. Ternyata tidak lolos, balik no, gak pantas kok atur ke Gusti Allah.
Li'annahu sahibul ghibah, karena orang ini tukang ngrasani wong. Coba. Itu ahli sholat, ahli poso, ahli zikir, ahli maca Quran, ahli sedekah, ahli haji, ahli umroh. Langit pertama gagal. Ada yang lolos langit pertama sampai langit kedua gagal lagi. Karena dia riya. Langit kedua lolos adalah sampai langit ketiga gagal lagi. Karena yang diinginkan itu dunia dan lain sebagainya. Ini menunjukkan amal itu sulit diterima. Lho kok ana wong teko teng majelis ilmu nalikane Ramadan, langit pertama sampai ketujuh sudah lewat. Kita sudah sampai di bawah ars. Sudah tidak terseleksi sudah. Ibarat untuk mendapatkan rahmat Allah karek mencolot wis kena. Saking dekatnya kita dengan rahmatnya Allah. Khusus diberikan orang yang zikir dengan cara tolabul ilmi di bulan Ramadan. Di pesantren itu nek Ramadan itu luar biasa. Bar subuh pengajian sampai jam 1:30 sholat duhur. Loh, duhurnya kok 1:30? Orang usah ditakokne, kalah dalil sampean. Itu pesantren itu, dalilnya jauh lebih banyak itu. Ya memang begitu. Jadi Imam Malik bin Anas ketika ngajar di pesantren, Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris As-Syafi'i sudah besar, sudah diperintah ngajar kepada santri-santri junior. Ketika zuhur, Imam Malik bin Anas keluar menuju masjid, Imam Syafi'i ngajar itu. Tengah-tengah ngajar ditutup, ingin ikut gurunya jamaah zuhur. Sama gurunya ditegur itu, sama Imam Malik bin Anas. Syafi'i, apakah kamu nggak tahu mana yang lebih utama? Duduk lagi ngajar lagi. Duduk lagi ngajar lagi. Diselesaikan pelajarannya, baru kemudian menyusul sholat berjamaah dengan para santri. Ini menunjukkan thalabul ilmi lebih utama. Ini nek gak patek ngerti ngaji ini ya tetep ra paham bae. Jadi bar subuh ngaji 1:30 sholat zuhur, selesai ngaji lagi sampai 4:30, mandi sholat asar, buka, tarawih, bar tarawih, ngaji lagi sampai jam 12 malam. Kalau di pesantren begitu. Karena mengerti keutamaan thalabul ilmi di bulan Ramadan. Luar biasa. Maka orang yang berzikir di bulan Ramadan itu keutamaannya jauh lebih besar. Jadi nek malam itu Allah itu setiap Ramadan, setiap malam Ramadan itu Allah memberikan penawaran. Hal min sa'ilin fa'utihi. Di mana orang-orang yang meminta, aku akan memberi. Coba bayangkan. Allah memberikan penawaran kalau malam di bulan Ramadan setiap hari 3 kali. Hal min sa'ilin fa'utihi. Mana orang-orang yang minta, aku beri. Sampai njaluk pas ditawani, kira-kira gampang loh betul. Njaluk pas gak ditawani, yo iso wae dikei tapi luweh. Kan begitu logikanya. Maka pergunakan kesempatan ini. Lah orang yang hadir di majelis zikir, majelis ilmu, sholat, itu adalah orang yang selalu ingat Allah. Kula jenengan poso, itu hakikatnya zikir. Coba, isu-isu berjamaah subuh, wong poso, nek isuk kan enak turu, biasanya ngoten nggih. Begitu jam 8 tangi, wetenge kruyuk-kruyuk kan biasanya begitu. Tangi, kok luwe ya wetengku, eling. Oh iya aku poso. Itu namanya zikir. Bila dia ingat sedang berpuasa, artinya dia ingat menjalankan perintah Allah. Itu artinya zikir. Jadi di bulan Ramadan ini kita diajari oleh Allah zikir mulai pagi sampai sore minimal. Pagi sampai sore. Artinya kita diajari Allah supaya terbiasa zikir. Maka bila kita lakukan dengan benar, kita keluar Ramadan akan menjadi orang yang benar-benar takwa kepada Allah. Amin Allahumma amin. Insyaallah. Maka hendaknya kita kalau semakin mendekati akhir Ramadan seperti Rasulullah memperbanyak ibadah. Gak usah gupuh blonjo. Blonjo ndak apa-apa. Yang penting jangan mengalahkan tarawihnya, jangan mengalahkan tadarusnya, jangan mengalahkan qiyamul lailnya, jangan mengalahkan zikirnya. Nek perlu blonjo sing akeh. Betul ini? Betul. Jadi dua anak telu untuk ana klambi telu biasanya, berarti 9. Kalau khusus Ramadan jangan tuku 30. Kasihkan tetangga, fakir miskin, yatim piatu. Itu baru muslim yang sejati. Nemen gak pantese jenengan klambine apik, tanggane klambine suwek. Kan begitu kan?
Nah, jadi aspek sosial juga harus kita perlu perhatikan. Itu namanya zikir. Itu namanya juga zikir. Jadi kalau kita ingat untuk kebaikan kita, kemudian kita ingat untuk kebaikan orang lain, itu artinya menjalankan perintah Allah. Niku nggih zikir. Tuh, jadi banyak bentuk zikir itu pun. Maka para jamaah hendaklah kita memotivasi diri kita sendiri untuk memperbanyak zikir kepada Allah. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang selalu mendapatkan rahmatnya Allah. Pun para jamaah, kalau di pesantren thalabul ilmi itu kan saya ceritakan tadi, wisuk sampai bengi. Itu luar biasa. Kalau di masyarakat umum, pengajian suwi-suwi itu hukumnya makruh. Napa kok makruh? Engko nek mulih sampean ngrasani aku. Nah, itu kan makruh kan berarti kan? Menjadikan ketidaknyamanan, menjadikan orang lain berdosa. Jadi gak usah suwi-suwi, nggih. Timbangane kok sampean mulih ngrasani aku, hibah wis ora sida oleh ganjaran malah dosa. Demikian mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan bimbingan kepada kita sehingga kita dapat meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatul witri salasa raka'atin ma'al kunuti jami'atan rahimakumullah. As-salat